khususnya saya kepada rekan-rekan guru dulu. Nggih. Saya sampaikan begini kepada rekan-rekan guru itu karena sekolah itu kan kolektif kolegial ya, kita kerjasama ya, karena seluruh mata pelajaran itu penting. Hendaknya tugas yang diberi kepada anak-anak sifatnya itu permainan. Kayak Jadi mungkin nonton TV, ya. kemudian itu membuat resumenya hasil dari menyimak berita itu. Oh gitu. Ya bisa seperti itu. Atau nanti misalnya yang matematika itu membuat barang-barang kerajinan, mentang kubus, diagon macam-macam lah gitu, monggo itu ya, kreativitas. IPA misalnya melakukan eksperimen apalah gitu, anak-anak diminta laporannya nanti bisa berbentuk video, bisa berbentuk foto. Nah, produknya ada di rumah. Ya? Iya. Siswa harus aktif ya? Iya, kalau hanya tekstual maksudnya itu menulis saja tanpa ada aktivitas fisik gitu, anak-anak bosan. Iya. Nah, kemudian ternyata ketika pas itu disampaikan pada anak-anak, bagus. Anak-anak ada yang mengirimkan kreativitas, ada yang kipas, ada yang kentongan, ada yang asbak, ada yang bunga plastik dari daur ulang ya, dari sampah itu. Nah, ternyata anak-anak itu ketika dipercaya itu mereka itu kreatif, Pak. Ketika ditanya, "Dari mana kamu bisa seperti ini?" "Browsing, Pak." "Browsing di mana?" "YouTube." Ternyata HP bermanfaat gitu loh. Berarti tetap diasah kreativitas anak mumpung di rumah, nggak cuma sekedar belajar secara tekstual. Iya, betul. Oke. Lanjut, Pak. Ini pemerintah kemarin saya sempat menengok di Twitternya Pak Ganjar. Itu ini pemerintah sedang mempersiapkan new normal. Nah, kalau dari kacamata Pak Johan, kira-kira nanti pola atau proses KBM new normalan itu di sekolah bagaimana, Pak? Jadi untuk new normal, kita kembalikan kepada pengertian new normal. New normal itu maksudnya apa? Yang dulunya itu tidak ada menjadi ada. Jadi saat ini kan kita misalnya ya harus memakai masker ya. Nah, karena kita saat ini sedang wawancara, tapi kita harus jaga jarak kan. Nah, seperti ini ya, gini. Nah, new normal itu yang dulunya itu tidak pakai masker, sekarang pakai masker. Nah, pakai maskernya itu baru. Terusnya dipakai. Itu satu. Dua, jaga jarak. Itu juga terus dipakai diterapkan selamanya. Yang ketiga, sering cuci tangan pakai air sabun. Dan air mengalir begitu terus pakai. Terus apa? Kita juga harus menjaga imun kita. Olahraga yang teratur. Makan makanan yang bergizi itu harus mahal. Nah, kemudian apa? Dalam aktivitas yang keseharian bersama dengan sanak saudara, dengan teman-teman dimanapun berada, nah kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya itu seperti meremehkan itu ya. Mengapa? Karena di pandemi ini COVID-19 itu semua orang bisa tertular dan semua orang bisa menularkan. Nah, itulah. Maka kemudian kalau di sekolah, salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen yang akan diterapkan itu apa? Satu, diantaranya apa? Diantaranya adalah sekolah akan dibuat secara bergilir. Nah, shift itu, semacam shift itu ya? Betul. 3 hari itu diisi setengahnya. Maksudnya apa? Senin, Selasa, Rabu itu separuh anak. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu separuh anak. Untuk apa? Agar kelas bisa diatur. Setting tempatnya, meja kursinya itu bisa diatur, udah ada jaraknya. Lalu pengawasan guru juga bisa lebih fokus. Berbeda dengan hari-hari yang biasanya. Begitu. Berarti dengan kata lain sekolah juga harus mempersiapkan, kalau tadi Jenengan bilang harus ada peralatan-peralatan cuci tangan, kemudian hand sanitizer. Berarti sekolah harus prepare dulu baru betul. Mungkin anak-anak baru bisa dimasukkan sekolah gitu. Makanya saat ini sudah ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Supaya apa? Supaya nanti kalau tidak ada halangan kan tahun pelajaran 2020-2021 kan akan dimulai tanggal 13 Juli. 13 Juli. Ya, 13 Juli 2020 kan. Nah, ini masih ada waktu. Sekolah-sekolah yang belum punya setiap kelasnya itu ada wastafelnya segera dipersiapkan. Kemudian hand sanitizer misalnya disiapkan, setting tempat meja kursi di kelas juga disiapkan, jaga jarak. Kemudian yang tidak boleh lupa apa? Termogan. Ya, upayakan sekolah itu nanti hanya punya satu pintu masuk. Jadi pengawasannya lebih gampang, lebih teratur gitu. Betul. Jadi ada petugas, entah guru, entah siapa, ditunjuk, lalu menggunakan termogan tadi untuk mengukur suhu anak begitu masuk. Nah,
anak-anak yang katakanlah suhunya itu di bawah 37 silahkan masuk. Yang di atas 37, tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Maksudnya apa? Dikasih penjelasan. Oke. Orang tuanya dipanggil. Ada apa ini anakmu kok suhunya tinggi sekali misalnya. Dikasih edukasi. Oke. Begitu. Supaya apa? Kita alignment system atau peringatan dini. Jangan sampai ini nanti menjadi klaster baru. Ini untuk mencegah supaya sekolah tidak sampai ada yang mengalami tertular seperti itu, Mas. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, kalau nanti katakanlah ya Mas ya, ada satu siswa saja yang positif itu ya, otomatis kan seluruh sekolah, seluruh anaknya harus dirapid test, gurunya dirapid test, lingkungannya nanti itu sterilkan, semprot dan macam-macam. Jadi memang dampaknya itu kalau misalnya teledor itu ya, meremehkan tadi ya misalnya seperti itu bahaya Mas. Bahaya. Seperti itu. Oke, Pak Juan kita relax dulu, minum dulu. Kita ngobrol santai. Oke, tadi sudah bahas agak serius Pak Juan. Kita relax dulu dong. Saya punya 4 pertanyaan cepat Pak. Jadi harus jawab, tapi nggak usah mikir. Wah, ini bikin deg-degan ini. Jadi ada 4 pertanyaan, jenengan langsung jawab, nggak usah mikir. Pilih salah satu. Siap Pak Juan? Oke, siap lah. Oke. Pegawai atau pengusaha Pak? Pegawai. Umroh atau piknik ke London? Ya umroh lah. Dangdut atau campur sari? Saya pilih campur sari. Ambiar berarti, sobat ambiar. Selalu itu. Oke, terakhir. Anak atau istri? Wah, ini ya saya pilih istri lah. Anda pilih istri? Iya, pilih istri. Kalau istri kan bisa punya anak kalau. Oh gitu ya alasannya. Tapi dua-duanya penting lah. Iya, oke. Pak Johan, menarik ini. Apa yang saya pertanyakan tadi, saya yakin jenengan sudah mengalami semuanya. Jenengan sudah jadi pegawai juga, jadi pengusaha ya. Jenengan pernah umroh, udah berapa kali Pak umroh? Umroh sekali 2013 dan haji 2019. Berarti udah komplit ya? Iya. Kemudian ternyata jenengan juga pecinta campur sari. Iya. Terus anak berapa Pak Johan? 3 orang laki-laki semua. Laki-laki semuanya? Iya. Yang paling yang anak sulung itu kelas 2 SMA. Kemudian adiknya yang nomor 2 itu kelas 8 SMP. Kemudian yang bungsu itu kelas 4 SD. 4 SD. Istri masih 1. Oh, ya istri 1 aja lah. Soalnya saya dengar-dengar Pak Jen itu punya 4 rumah. Nah, saya kira mau rencana enggak. Itu jadi saya itu kan gini, almarhum Bapak. Almarhum Bapak itu pernah pesan gini, Mas. Mungkin nanti bisa dipakai oleh Mas Donald gitu. Oke. Jangan sekali-sekali menjual tanah. Apapun alasannya. Kenapa, Pak? Kalau terpaksa jual tanah, harus kembali ke tanah. Maksudnya diberikan ke tanah. Oh, gitu. Iya, itu pesan almarhum Bapak. Waktu saya dikasih nasihat itu, belum paham maksudnya apa. Ternyata begitu saya udah keluarga, itu baru terasa. Ternyata apa? Bisa beli tanah itu kayak kewahyon, Mas. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mampu. Sebentar. Kewahyon itu kalau bahasa Indonesia atau bahasa gampangnya seperti apa, Pak? Manusia terpilih. Dipilih. Iya. Tidak semua orang, Mas. Meskipun punya duit banyak belum tentu bisa beli tanah, Mas. Itu kewahyon kalau bahasa Jawa. Dan itu terjadi pada Anda. Dan ya itu yang membuat saya kaget, Mas. Kagetnya apa? Mungkin ya saya benar-benar memegang teguh nasihat orang tua tadi. Saya alhamdulillah punya gubuk 4, tanah 7 tempat. Tidak ada satupun yang saya jual. Sampai ada yang nyeletuk begini, Pak, dari mana? Saya juga bingung. Dari mana? Saya itu bukan pejabat, Pak. Ya itu dari nulis, dari royalti buku itu tadi. Dan ketika saya belikan rumah misalnya, rumah ini saya beli tahun 2014. Dulu saya belinya itu mak 140 juta. Sekarang pasarannya udah 300 juta. Baru 6 tahun. Oke. Contohnya seperti itu. Oke. Berarti gini Pak Johan. Kalau kita pakai parameter sukses, saya pribadi menganggap jenengan itu sudah sukses. Sukses dalam berkarir, sukses dalam berkeluarga gitu. Nah, perjalanan hidup Anda yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman apa, Pak? Sampai bisa di titik ini yang jenengan tadi dengan pencapaian punya rumah, punya tanah, sudah haji, sudah umroh, apa, Pak?